Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah hadir di channel kami. Semoga kalian sehat dan hatinya ringan hari ini. Di sini kami berbagi cerita yang dekat dengan kehidupan, semoga bisa menghibur sekaligus menyentuh. Dukung kami ya dengan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode terbaru. Tinggalkan komentar dan pendapat kalian di bawah, karena masukan kalian sangat berarti untuk kami. Selamat menyimak ceritanya. Semoga betah di sini dan menikmati tayangannya. Malam hujan di Jakarta. Jalan kompleks sepi. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Lampu-lampu rumah tetangga hangat. Tetapi halaman rumah Vika gelap dan becek. Vika menghentikan motor di depan pagar. Jaketnya berat oleh air. Helm menetes. Napas putus. Ia melihat lampu teras padam dan gembok menggantung. Kenapa gelap? Gumamnya pelan. Ia menoleh ke kiri dan kanan, berharap melihat Roni, tetapi halaman kosong. Hujan memukul atap garasi, suara air menutup bunyi langkahnya saat ia mendorong pagar yang tidak terkunci namun berat. Ia masuk, menuntun motor, lalu mematikannya. Dalam gelap yang menekan, matanya menangkap gundukan kecil di sudut teras. Puput, suaranya serak. Ia mendekat dengan hati-hati. Jas hujan ungu yang ia kenal menutupi tubuh kecil. Sayang, panggilnya, telapak tangan menyentuh punggung yang dingin. Anak itu menggigil. Vika menahan napas. Puput, ini ibu. Kelopak mata anaknya berat, bibirnya kering. Ibu, lirihnya, hampir tidak terdengar. Vika merengkuh tubuh itu, duduk di lantai teras, menahan agar tidak tergelincir oleh lumut licin. Dingin sekali ya. Vika berbisik, ia menempelkan anak ke dadanya, berharap panas tubuhnya cukup. Ponselnya ada di tas kerja yang basah. Ia merogoh, menekan tombol, layar berkedip lalu mati. Tolong bertahan, katanya pada anaknya, lebih seperti menenangkan diri. Ia menatap pintu yang gelap, memukulnya 3 kali. Musik dari dalam terdengar samar tapi keras. Bu, tolong buka, serunya. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih kuat. Tangan kanannya perih. Vika menahan marah dan takut. Ia menilai keadaan. Kunci rumah tertinggal di laci televisi. Pagar samping terkunci. Telepon tetangga di seberang tidak ia hafal. Hujan makin deras. Baju Puput basah di bagian dalam jas hujan. Ia membuka resleting sedikit, menyeka pipi anak dengan lengan jaket. Sakit kepala? Tanya Vika. Anak itu mengangguk kecil. Napasnya pendek. Ibu ada di sini. Ia menggeser kursi rotan ke sudut yang teduh, meletakkan tas sebagai alas, lalu mendudukkan Puput di pangkuannya. Minum sedikit, katanya sambil menuangkan sisa air botol. Puput meneguk pelan dan batuk kecil. Vika mengusap punggungnya. Dari dalam rumah, tawa pecah mengikuti dentum musik. Roni, Vika memanggil pelan, berharap suaminya ada di dalam, tetapi ia tidak yakin. Ia merapatkan pelukan pada anaknya dan menatap jalan yang mulai sepi. Kenapa di luar? Nak, tanya Vika lembut. Puput berusaha bicara. Ribut. Kepala sakit. Disuruh di sini. Kata-kata itu patah. Vika menelan rasa masam di mulut. Ia ingin marah, ingin berteriak, tetapi ia memilih fokus pada anaknya. Sudah. Jangan bicara. Ibu urus. Ia menggosok lengan Puput agar hangat. Air menetes dari ujung rambut anaknya. Vika melepas helm, meletakkannya di samping, lalu menghela napas panjang. Ia berdiri pelan sambil tetap menggendong Puput. Langkahnya goyah karena lantai licin. Kita masuk, ucapnya, lebih seperti janji. Ia menaruh Puput di kursi dengan bantal kecil dari tasnya sebagai penyangga. Ibu di depan pintu. Kamu duduk tenang, ya? Puput mengangguk lemah. Vika menatap gagang pintu, memeriksa engsel, dan menarik nafas dalam. Ia mengetuk kembali, kali ini menyebut nama Ibu Warti jelas dan tegas. Hening. Musik masih menguasai ruang. Vika memeluk lagi anaknya, memastikan suhu tubuhnya tidak naik terlalu cepat. Tahan sebentar, sayang. Ia menatap halaman, menimbang cara paling aman. Ia bisa menunggu, tetapi waktu tidak memihak.
Ia bisa mencari bantuan, tetapi ia tidak bisa meninggalkan anak. Ia bisa memaksa pintu, tetapi risikonya besar. Hujan mengaburkan pandangan. Vika memejamkan mata singkat, lalu membuka. Mantap. Pilihannya satu, katanya pelan pada diri sendiri. Kita harus masuk. Ia menurunkan anaknya dari pangkuan, merapikan jas hujan yang longgar, dan menegakkan tubuh. Tangannya dingin, bahunya berat, tetapi pandangannya jernih. Ia berdiri menghadapi pintu, kaki ditanam mantap, lalu menarik napas panjang untuk terakhir kalinya malam itu sebelum mencoba masuk. Ia menghitung sampai 3 dalam hati, menguatkan pijakan, dan menatap gagang. Puput menatapnya lemah, matanya meminta perlindungan. Vika menatap gagang pintu, menghitung pelan, lalu menguatkan pijakan. Ibu harus masuk, katanya tegas pada dirinya sendiri. Ia mundur 1 langkah, mengarahkan tumit, dan menendang panel dekat kunci sekuat tenaga. Kayu retak, kunci terlepas, dan daun pintu terayun masuk. Musik berhenti mendadak. Vika segera kembali meraih Puput, mengangkatnya dari kursi teras, lalu melangkah masuk dengan napas teratur meski tubuhnya gemetar. Beberapa perempuan paruhbaya berdandan rapi menoleh bersamaan. Ada yang membuka ponsel, ada yang menutup mulut sambil menunjuk. Seorang tamu mendesis, "Astaga, basah semua." Vika berdiri di ambang ruang tamu, menahan Puput yang pucat di pelukannya. "Maaf, saya perlu lewat," ucapnya pendek. Ia tidak mencari tatap siapapun, hanya memindai sofa untuk menempatkan anaknya di posisi hangat. Ibu Warti maju dengan langkah cepat. "Apa-apaan ini?" Suaranya tinggi. "Kamu merusak pintu rumah anakku. Kamu pikir ini pondok kontrakan?" Vika menahan diri. "Puput kedinginan sejak tadi. Saya butuh handuk, selimut, dan air hangat." Ibu Warti mengibaskan tangan. "Jangan atur-atur. Kamu masuk pun tidak sopan. Pesta tamu, Vika. Kamu tidak bisa datang seenaknya basah-basah begini." Seorang tamu menimpali dengan nada menghakimi. "Ibu muda sekarang begini ya, pulang tengah malam, anak ditelantarkan, lalu menyalahkan orang rumah." Yang lain menekan tombol perekam di ponsel. "Biar ada bukti," bisiknya pada sebelahnya. Vika menatap singkat, menahan kata. "Saya tidak berdebat. Saya butuh kamar dan air hangat untuk anak." Puput merengek pelan. "Ibu." Ibu Warti menyilangkan tangan di dada. "Sebelum minta apapun, kamu minta maaf dulu karena sudah mempermalukan ibu di depan tamu dan merusak pintu. Kamu selalu bawa masalah. Kerja sampai malam, pulang bawa bencana." Ia mendekat, menatap tajam. "Kamu tidak tahu diri. Ini rumah Roni. Kalau kamu mau aturanmu sendiri, cari rumah lain." Vika mengatur napas. "Cicilan rumah saya yang bayarkan. Tolong jangan perpanjang," katanya tenang. Beberapa tamu berbisik, kaget mendengar kalimat itu. Ibu Warti tersenyum miring. "Ah, sudah mulai pamer. Tamu-tamu, dengar ya. Dia merasa hebat karena punya gaji. Tapi menantu seharusnya tahu tempat." Seorang tamu lain menyodok komentar. "Kalau benar sayang anak, kenapa anak bisa sampai pucat begitu? Jangan-jangan pura-pura." Puput menggigil. Vika merapatkan pelukan. "Anak saya tidak pura-pura. Beri kami ruang." Ia melangkah menyamping, tapi Ibu Warti menghadang. "Jangan melangkah satu lagi sebelum minta maaf." Ia menoleh pada tamu. "Lihat kan, keras kepala." Ruang tamu memanas. Ada yang tertawa kecil, ada yang menyorot kamera ponsel ke wajah Vika. "Ayo, minta maaf dulu," sahut seseorang. "Kalau tidak, keluar saja." Vika memejamkan mata 1 detik, lalu membukanya lagi. Nada suaranya tetap rendah, namun tegas. "Saya tidak akan meminta maaf karena menyelamatkan anak saya. Tolong menepi." Ia menatap sofa dekat kipas angin. "Saya ingin menurunkan Puput sebentar." Ibu Warti menghampiri meja kudapan. Ia meraih segumpal besar kue coklat. "Ini untuk orang yang tidak tahu aturan." Dengan gerakan kasar, ia melemparkan kue tepat ke dada Vika. Kue menempel, coklat menodai blus krem, dingin meresap ke kulit. Puput terkejut,
memekik, lalu menangis tersengal. Beberapa tamu bersorak pendek. Ada yang menutup mulut pura-pura kaget namun menahan tawa. Vika tidak bergerak. Ia menahan napas, mengusap cepat remah yang jatuh ke pipi anaknya. "Sudah, sayang, ibu di sini," ujarnya pelan. Ia menatap Ibu Warti lurus, mata tidak bergetar. "Saya minta handuk sekarang." Ibu Warti mendekat lagi. "Kamu yang memulai, kamu yang minta." Suaranya tajam. "Minta maaf atau keluar." Seorang tamu separuh hati berujar, "Bu," anaknya kedinginan. Tetapi suaranya tenggelam oleh bisik-bisik lain. Vika menilai suhu tubuh Puput dengan punggung telapak tangan. Dingin dan lembab. Ia menahan gemetar di ujung jari. "Saya hitung sampai 3. Saya ambil selimut sendiri," katanya tanpa meninggikan suara. Tidak ada yang bergerak. Vika memeluk Puput lebih erat, menatap ruang, dan menarik napas berat di dada. Malam itu tidak ada kompromi. Udara ruang tamu panas dan padat. Udara ruang tamu panas, noda coklat di blus Vika belum kering, dan pelukan pada Puput semakin rapat. Ia menegakkan punggung lalu menatap Ibu Warti tanpa gentar. "Saya minta selimut," katanya datar. Tidak ada yang bergerak. Bisik tamu tumpang tindih. Vika menunduk pada Puput. "Ibu di sini." Mata Vika tetap tidak goyah. "Dulu saya diam saat ibu bilang saya numpang," ucap Vika pelan. "Saya diam saat ibu bilang saya istri yang tidak becus. Saya menyiapkan sarapan dan menjemput Puput setelah kerja." Ibu Warti menyeringai. "Kalau memang baik, kenapa pulang malam?" Vika menggeleng. "Saya bekerja, Bu. Cicilan rumah dibayar dari rekening saya yang masuk ke rekening Roni agar ibu bangga pada anak ibu. Saya tidak pernah meminta terima kasih." Seorang tamu mendesah singkat. "Kok jadi buka-bukaan uang?" Vika menelan ludah. "Saya tidak bangga bicara uang. Saya bicara tanggung jawab." Ia mengusap pelipis Puput. "Saya juga diam saat cara saya mengasuh ditertawakan. Saat ibu menyuap gula pada anak saya tanpa izin. Saat ibu mengejek karena saya membaca buku pengasuhan." Ibu Warti mendecak. "Anak itu cukup diasuh dengan kebiasaan." Vika menatapnya. "Hari ini anak saya duduk di teras dalam hujan. Itu bukan kebiasaan." Beberapa tamu menunduk. Vika berkata pada orang terdekat, "Tolong ambilkan handuk di kamar mandi depan." Perempuan itu ragu, lalu melihat Ibu Warti. "Jangan bergerak," potong Ibu Warti. "Rumah ini ada aturannya." Vika menarik napas. Aturan tanpa empati bukan aturan. Puput menggigil lagi. Vika merapatkan jas hujan anaknya. Vika menatap meja yang penuh piring. "Saya membiayai banyak hal selama bertahun-tahun. Kartu tambahan, bantuan modal, perbaikan rumah, dan titipan yang tidak pernah saya persoalkan." Beberapa wajah memucat. "Itu pilihan saya karena saya pikir keluarga saling menopang. Tapi yang saya terima kembali adalah ejekan dan hinaan." Ibu Warti menyela. "Jangan main drama. Kamu yang sensitif." Vika terdiam, suaranya turun satu nada. 3 bulan lalu saya pulang lebih cepat. Puput bilang perutnya kosong di jam siang. Saya pikir kebetulan." Ia menatap anaknya. "Seminggu kemudian saya melihat memar kecil di lengannya." Katanya tersenggol. "Saya coba percaya. Saya minta perawatan lebih rapi. Saya tetap percaya keluarga." Tamu paling belakang berdeham gelisah. "Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik." Vika mengangguk tipis. "Saya sudah berkali-kali bicara. Jawabannya selalu menyalahkan saya atau menertawakan." Ia meraih tas dan mengambil ponsel basah. Layar menyala. Ia menatap Ibu Warti singkat. "Saya tidak ingin ribut. Saya ingin adil." Ia menggulir kontak dan menekan panggilan. "Halo Rian, aktifkan penarikan fasilitas pribadi," katanya jelas. Ruangan mendadak lebih sunyi. "Ya, malam ini. Semua yang terhubung dengan otorisasi saya. Kirimkan notifikasi sesuai prosedur." Ia menutup telepon. Beberapa tamu saling pandang, ada yang berbisik. Ibu Warti tertawa pendek. "Apa itu tadi? Ancaman? Kamu pikir semua orang takut padamu?"
Vika menjawab tenang. Itu bukan ancaman. Itu hak saya. Saya akan memutus aliran yang selama ini Anda kelola untuk menyudutkan saya. Seorang tamu maju setapak. Jangan keburu, Mbak. Ada anak sekolah, ada angsuran. Vika menatapnya. Saya paham. Dan saya minta maaf pada yang tidak bersalah. Tetapi saya tidak bisa membiarkan anak saya terus menjadi korban. Puput merapat ke dada ibunya. Ibu, ingin hangat, bisiknya. Vika membalas pelan. Sebentar lagi, sayang. Ia kembali menatap Ibu Warti. Sekarang saya minta jalan. Saya akan ambil handuk di kamar, dan saya akan rawat anak saya. Ibu Warti mengangkat dagu. Lewatkan dulu permintaan maafmu. Vika mengangkat dagu dengan tenang. Tidak ada lagi. Suaranya tidak naik, tetapi tegas. Keheningan terasa. Hujan di luar masih jatuh. Vika melangkah satu tapak ke kiri, menilai jarak terpendek ke koridor. Mata para tamu mengikuti. Ada dengus tidak setuju. Ada telunjuk menuding. Vika memeluk Puput lebih kuat, mengatur napas, dan menegakkan punggung. Malam itu kesabarannya selesai. Tetapi pertarungan di ruangan ini belum berakhir. Vika melangkah ke kiri dengan napas ditahan, memeluk Puput lebih rapat. Ruang tamu panas, wajah-wajah tegang mengawasi setiap geraknya. Ia menatap koridor, siap mengambil handuk. Saat bunyi pemberitahuan dari ponsel-ponsel mulai terdengar bersahutan. Suara pendek berulang itu memotong bisik-bisik dan membuat semua orang berhenti bicara. Ini apa? Gumam seorang tamu. Proyek ruko Cempaka Putih dibatalkan. Ia menatap layar, lalu menoleh ke Ibu Warti. Katanya kamu yang urus investor. Seorang tamu lain memucat. Limit kartuku jadi 0. Tangannya gemetar sambil menunjukkan layar. Dari sisi lain terdengar seruan panik. Bank minta pelunasan dipercepat. Ini bagaimana? Kursi berderit, piring beradu, suasana mulai kacau. Ibu Warti membentak. Jangan bawa-bawa aku. Itu kebetulan. Ia menunjuk Vika. Dia ini saja yang cari muka. Vika menjaga nada tetap rendah. Itu bukan cari muka. Fasilitas itu hak saya sebagai nasabah prioritas. Saya menarik wewenang yang saya berikan selama ini. Seorang tamu mendekat setengah marah. Kenapa tidak kasih waktu? Vika menggeleng. Karena malam ini anak saya butuh dilindungi. Saya tidak akan menunda. Seorang perempuan menjerit kecil. Anak saya diterima magang. Sekarang statusnya dicabut. Ia memegang ponsel dengan mata berkaca. Siapa yang tega? Ibu Warti menyambar. Itu tidak ada hubungannya dengan rumah ini. Vika hanya ingin terlihat berkuasa. Vika menatap lurus. Saya ingin rumah ini aman untuk anak saya. Tidak lebih. Puput mengerang pelan. Vika menunduk. Tahan, sayang. Beberapa tamu mulai memaki. Ada yang menyuruh Ibu Warti bertanggung jawab. Ada yang menagih janji kenalan dan bantuan yang pernah disebut di pertemuan mereka. Kamu yang bilang ada jalan mudah, kata seorang tamu tua. Sekarang semua hilang. Ibu Warti menepis tangan yang menuntut penjelasan. Jangan menyudutkan aku. Suaranya meninggi. Kalian semua mudah panik. Tamu merespons dengan cemooh yang tidak disembunyikan. Vika menstabilkan langkah dan memiringkan badan agar tidak menyentuh siapapun. Saya akan ambil handuk. Ia bergerak 1 meter, tetapi 2 tamu berdiri di jalur. Salah satunya mengangkat ponsel seperti kamera. Biar jelas, siapa pemicunya. Vika menatap tanpa gentar. Geser. Saya tidak ingin ribut. Mereka saling pandang, lalu bergeser dengan enggan. Vika lewat, menahan Puput yang menggigil. Di tengah langkah, bunyi ponsel kembali ramai. Konfirmasi penarikan dana. Baca seorang tamu dengan suara patah. Kontrak butik dibekukan. Seorang ibu muda menangis, stokku terancam macet. Suara tinggi dan nada panik memantul di dinding. Vika hampir mencapai koridor ketika Ibu Warti menahan dengan telapak tangan di udara. Berhenti. Jangan macam-macam di rumah ini. Vika tidak mundur. Saya ambil handuk.
lalu air hangat. Jangan ke kamar, bentak Ibu Warti. Kembali ke teras. Vika menatap kakinya sendiri, memastikan pijakan tidak licin, lalu mengangkat wajah. Tidak. Ia melewati garis yang dibayangkan Ibu Warti, langkahnya tetap mantap. Dua tamu menyingkir total, tatapan mereka campur aduk antara takut dan marah. Puput menyusupkan wajah ke dada ibunya. Napasnya pendek. Seorang tamu menghampiri Ibu Warti dari samping. Kami ikut arisan karena percaya padamu. Malam ini kami rugi. Yang lain menimpali, kalau kamu tidak memusuhi menantumu, hal ini tidak terjadi. Tuduhan beruntun membuat Ibu Warti goyah, tetapi ia kembali menaikkan dagu. Kalian salah alamat. Jangan salahkan aku. Ia berbalik ke Vika. Kau puas? Vika berhenti sebentar dan menahan diri untuk tidak terpancing. Saya hanya ingin puput hangat. Ia menggeser tas, menguatkan gendongan, dan melanjutkan langkah menuju koridor. Ponsel kembali berbunyi serentak. Ada yang mengaduh, ada yang menutup wajah. Ruang tamu tidak lagi seperti tempat ramah. Ia melangkah terus, merasakan tatapan tajam dari belakang, dan menyiapkan diri untuk mengambil yang ia butuhkan tanpa meminta izin lagi. Vika menahan langkah di mulut koridor, memeluk Puput yang mulai panas. Ia menoleh ke ruang tamu yang gaduh dan berbicara jelas. Dengar baik, fasilitas yang selama ini kalian pakai bersumber dari hak saya sebagai nasabah prioritas. Saya yang mengizinkan, jadi saya berhak mencabut. Beberapa tamu terdiam, sebagian lain bersuara serempak menuntut penjelasan. Jadi selama ini bukan dari Ibu Warti? Tanya seorang perempuan dengan wajah tegang. Vika mengangguk pendek. Bukan. Saya yang menandatangani. Ibu Warti melangkah maju dengan nada tinggi. Kamu memalukan. Kamu merusak nama keluarga. Kamu sengaja ingin menjatuhkan aku di depan orang. Vika tetap tenang. Saya ingin anak saya aman. Itu saja. Seorang tamu mengangkat ponsel mendekati Ibu Warti. Bu, di grup tadi siang ada bahasan tentang Puput yang disuruh di teras. Ini masih ada jejaknya. Ia membuka layar, menunjukkan deretan pesan. Kami dengar musik keras. Ada tangis anak. Ada voice note. Jangan asal, bantah Ibu Warti cepat. Itu fitnah. Tamu itu menekan ikon putar. Suara musik mengalun keras, disusul isak kecil dan ketukan di daun pintu. Beberapa orang saling pandang. Seorang ibu muda menutup mulutnya. Suaranya bergetar. Itu suara anak. Ibu Warti menggerakkan tangan. Bisa saja suara tetangga. Rumah ini rapat. Vika menguatkan pelukan pada Puput yang menggigil. Cukup. Saya butuh ruang untuk membawa anak saya ke kamar. Tuntutan datang dari berbagai sisi. Kalau betul semua fasilitas dari kamu, kenapa kami tidak diberitahu sejak awal? Ujar seorang tamu bernada tajam. Kami merasa dibohongi. Yang lain menunjuk Ibu Warti. Selama ini ibu bilang semua lewat koneksi ibu. Kami percaya dan ikut setoran. Ibu Warti menatap satu persatu. Kalian terlalu lebay. Jangan bawa hal lain. Fokus ke sikap menantu kurang ajar ini. Vika menahan diri agar tidak terpancing. Saya tidak ingin mempermalukan siapapun. Namun fakta sudah di depan mata. Malam ini saya bicara terang. Ia menatap meja yang berantakan. Saya menghargai kalian sebagai tamu. Tetapi saya juga ibu dari anak yang sakit di pelukan saya. Seorang tamu berusaha menengahi. Beri jalan. Anak itu butuh hangat. Beberapa mengangguk. Namun sebagian tetap berdebat, suara naik, kalimat tumpang tindih. Lihat akibatmu, seru Ibu Warti kepada Vika. Karena mulutmu, rumah ini hancur. Karena ulahmu, teman kehilangan proyek. Vika menjawab pelan. Karena pilihan saya, anak saya tidak lagi diperlakukan sembarangan. Seorang tamu lain mendekat, menatap Ibu Warti tajam. Bu, kami menuntut penjelasan. Kenapa hari ini cucu bisa ada di luar? Jangan lempar ke orang lain. Ibu Warti mengangkat suara. Kalian tidak mengerti. Anak itu rewel. Aku butuh ketenangan. Vika menegakkan bahu. Rewel tidak sama dengan layak dibuang ke teras saat hujan.
Ia menggeser posisi Puput agar lebih nyaman. Saya minta hening 1 menit. Saya ingin dengar napas anak saya, dan saya akan bawa dia ke kamar. Sorak kecil protes terdengar, tetapi reda ketika seorang tamu tua berdehem keras. Diam dulu, katanya. Ruangan perlahan tenang, meski tegang tidak turun. Napas Puput terdengar cepat. Vika menempelkan punggung tangan ke dahi anaknya. Panas. Ia memandang lagi ke arah Ibu Warti. Saya akan menyalakan air hangat dan mengambil obat penurun panas. Tolong jangan halangi. Ibu Warti mengepalkan tangan. Sekali lagi, minta maaf. Vika menggeleng. Tidak ada. Seorang tamu mengangkat ponsel lain. Di voice note berikutnya ada tawa saat pintu ditutup. Suara diputar, beberapa orang menunduk. Ada yang mengusap mata, ada yang mencibir. Vika menarik napas berat. Cukup, katanya perlahan. Saya bawa anak saya ke kamar sekarang. Siapapun yang berdiri di jalur, tolong menepi. Ia menunduk pada Puput. Ibu ada. Vika melangkah maju, menatap koridor. Tangan-tangan menahan kini ragu. Suasana tidak juga reda. Tekanan di dada Vika berat, tetapi langkahnya tidak berhenti. Ia menunggu satu celah hening untuk lewat, sementara tatapan di punggungnya tetap menusuk. Diam. Suasana masih tegang saat Vika mencari celah menuju koridor. Nafas Puput pendek dan panas tubuhnya meningkat. Beberapa tamu masih bersuara, sebagian lain menahan diri. Lalu suara mesin mobil berhenti di halaman dan langkah cepat masuk melewati daun pintu yang rusak. Roni berdiri di ambang ruang tamu, memandang kusen yang patah, lantai berantakan, dan ibunya yang menangis di sofa. Ini apa? Tanyanya keras tetapi terdengar gugup. Ia menoleh pada Vika yang memeluk Puput. Kenapa kamu buat begini? Minta maaf sama ibu. Jangan perbesar masalah. Vika menahan emosi. Ia menunjuk noda coklat di blusnya yang mengering. Ini kue yang dilempar ke saya saat saya menggendong anak. Ia mengangkat sedikit dagu Puput agar Roni melihat wajah pucat itu. Anak demam. Jas hujannya basah. Ia duduk di teras saat hujan. Roni mengusap dahi. Kamu pasti salah paham. Ibu tidak akan begitu. Ibu Warti mengangkat tangan seolah mencari dukungan. Benar, Nak. Anakmu main sendiri di teras. Musik keras. Dia merengek. Ibu suruh tenang dulu. Tidak ada yang jahat. Vika menggenggam bahu Puput. Pintunya dikunci dari dalam. Saya ketuk lama. Tidak ada yang membuka. Ia menatap Roni, nada suaranya tertahan. Aku tidak bawa kunci. Ponselku basah. Aku menunggu di teras dengan anak yang menggigil. Itu bukan salah paham. Roni menoleh ke tamu. Tolong, siapa yang bisa jelaskan? Jangan saling emosi. Seorang tamu parubaya mengangkat ponsel dengan ragu. Saya masih simpan rekaman. Durasinya pendek. Ada suara musik keras, ada suara bentakan, lalu suara pintu ditutup. Roni mengerutkan kening. Putar. Tamu itu memutar rekaman. Ruang tamu mendadak hening. Terdengar suara perempuan membentak dengan kalimat singkat yang jelas. Lalu ada suara langkah kecil dan isak anak. Setelah itu suara pintu tertutup rapat. Roni menatap layar ponsel tamu itu beberapa detik tanpa bicara. Ibu Warti cepat berkata, itu bisa saja suara dari rumah sebelah. Rekaman tidak jelas. Tamu yang sama menjawab tegas, saya merekam di sini saat siang. Kami duduk di ruang ini. Suara itu dari depan pintu. Roni menatap bergantian antara ibunya dan Vika. Bu, betul menyuruh Puput di teras. Nada suaranya turun, tetapi berat. Ibu Warti menggertakkan gigi. Dia rewel. Ibu pusing. Hanya sebentar. Seorang tamu menyela, ada yang mengetuk lama. Tidak ada yang membukakan. Kami semua mendengar. Kami ingat. Roni menarik napas panjang, lalu mendekati Vika. Ia menyentuh lengan Puput. Badannya panas. Vika menjawab pelan, aku butuh handuk dan air hangat. Aku akan obati dulu. Ibu Warti berdiri. Jangan berubah sikap hanya karena rekaman. Ini rumah anakku. Vika tidak sopan.
Ia rusak pintu. Ia bikin malu. Roni menoleh cepat. Pintu jebol karena anakku di luar saat hujan. Ibu Warti menunjuk noda di lantai. Lihat, kotak. Tamu jadi tidak nyaman. Beberapa tamu menghela napas. Ada yang meletakkan ponsel di meja. Kami hanya ingin kebenaran, ucap seorang perempuan muda. Anak tidak boleh duduk di teras saat hujan. Vika memusatkan fokus pada Puput, mengatur napas agar stabil. Aku lewat ke kamar, katanya pada Roni. Tolong jangan halangi. Roni berdiri tegak di samping Vika. Silakan lewat. Ibu Warti mendekat setengah langkah, tatapannya keras. Kamu memihak istri dan menentang ibumu. Roni tidak menurunkan pandangannya. Aku berdiri di sisi anakku. Ia menoleh ke Vika lagi. Ambil handuk. Aku siapkan air hangat. Beberapa tamu berbisik. Ada yang menggumam lega. Ada yang kesal karena suasana berubah. Ibu Warti memukul meja dengan telapak tangan. Kamu dibutakan cinta. Kamu tidak tahu diri. Semua ini gara-gara dia. Roni menahan diri, bahunya mengencang. Cukup, Bu. Vika menoleh pada tamu yang memutar rekaman. Terima kasih. Ia lalu menatap lorong, menghitung jarak, dan menguatkan gendongan. Puput memeluk lehernya dengan lemah dan berbisik. Ibu, sakit. Roni berjalan setengah langkah di depan, membuka jalur di antara kursi dan meja yang berantakan. Tamu yang tadi menghadang menepi tanpa protes. Vika melangkah, menahan rasa perih di dada yang mendesak keluar, tetapi tetap mengutamakan gerak terukur. Napas di ruang tamu masih berat, tudingan belum sepenuhnya padam, dan kata-kata kasar masih menggantung tipis. Vika menatap lurus ke koridor, memastikan pijakan aman, lalu terus berjalan sambil memeluk anaknya erat. Suhu tubuh Puput yang panas menempel di lengan Vika, dan detik di ruang itu terasa panjang. Mereka belum selesai berbicara, tetapi malam tidak memberi jeda. Vika kembali ke ruang tamu dengan handuk di bahu dan Puput di pelukan. Suhu anak masih tinggi, napasnya pendek. Roni berdiri di samping, wajah tegang. Tamu tersisa menepi, tidak lagi berkomentar. Ibu Warti memandangi mereka dengan tatapan tajam. Vika berhenti di tengah ruangan, menatap langsung tanpa gemetar. Saya akan bicara singkat, kata Vika tenang. Malam ini ada dua pilihan. Pertama, ibu berkemas dan pergi malam ini dengan barang pribadi. Selesai tanpa ribut. Kedua, ibu bertahan dan saya laporkan penelantaran anak dengan saksi dan rekaman ponsel yang kalian dengar. Saya tidak main-main. Ia merapatkan handuk di bahu Puput. Tolong pilih sekarang. Ibu Warti menoleh pada Roni, nada memelas. Nak, lihat ibumu. Ibu sudah tua. Ibu tidak punya tempat. Kamu tega mengusir ibu demi perempuan ini. Roni menarik napas dalam, suaranya berat. Aku tidak mengusir karena benci. Aku melindungi anakku yang demam. Malam ini sudah jelas. Ibu Warti melangkah satu tapak mendekati Roni dan meraih lengannya. Anakku, dari kecil ibu yang merawatmu. Kamu lupa semua itu. Vika menatap Roni. Kamu yang putuskan. Aku fokus pada Puput. Roni menunduk sejenak, lalu menatap ibunya lagi. Bu, tidak ada yang menghapus jasa ibu. Tapi yang terjadi malam ini tidak bisa ditutup. Pilih salah satu. Ibu Warti menggertakkan gigi. Aku tidak akan pergi. Ini rumah anakku. Vika menahan emosi. Ini rumah keluarga kami. Rasa aman Puput tidak bisa ditawar. Seorang tamu berdehem pelan. Bu, sudahi. Yang lain menambahkan, anak itu harus diobati. Ibu Warti mengibaskan tangan. Diam saja kalian. Ia kembali pada Roni. Kamu minta dia minta maaf. Lalu kita selesai. Roni menggeleng lambat. Tidak ada maaf yang bisa menutupi anak ditaruh di teras saat hujan. Vika mengatur napas. Saya beri waktu 5 menit. Ia menatap jam dinding. Kalau ibu memilih bertahan, saya telepon pihak berwajib. Ibu Warti tertawa pendek, tetapi suaranya pecah. Beraninya kamu. Vika tidak menanggapi. Ia mengusap dahi Puput dengan handuk.
Tahan, sayang. Roni melangkah ke gudang kecil di bawah tangga, menarik satu koper sedang, dan meletakkannya di depan ibunya. Bunyi roda koper menggesek lantai membuat ruangan kian sunyi. "Ini untuk ibu," ucap Roni pelan namun tegas. "Ambil pakaian dan barang penting. Tidak perlu banyak. Kita selesaikan malam ini, tanpa drama." Ibu Warti memandang koper itu seolah benda asing. "Kamu serius?" Roni mengangguk. "Serius." "Baik." Ibu Warti mengangkat dagu. "Aku tidak takut. Tapi ingat, kau menyesal nanti." Vika menjaga nada tetap lurus. "Yang saya ingat malam ini hanya suhu anak saya." Ibu Warti berputar, melangkah menuju kamar. Suara lemari dibuka terdengar patah. Beberapa tamu saling bertukar pandang, ada yang menunduk, ada yang diam kaku. Vika menatap lantai, fokus pada napas Puput yang mulai tenang setelah diselimuti handuk. Ibu Warti keluar lagi dengan tas kecil dan beberapa pakaian yang dilipat tergesa. Wajahnya kaku, mata merah. Ia berhenti di depan Roni. "Kau tetap anakku." Roni menjawab singkat, "Aku tahu. Dan aku ayah Puput." Tidak ada pelukan. Tidak ada ucapan panjang. Roni mendorong pintu yang rusak agar terbuka lebih lebar. Ibu Warti menarik koper, melewati ambang, lalu berbalik sekejap. "Selamat menikmati rumah tanpa aku." Vika tidak menoleh. "Selamat jalan." Pintu depan ditutup rapat. Suara kait tersisa menggema pendek. Ruang tamu kembali hening. Tetapi udara belum ringan. Roni berdiri diam beberapa detik. Tangan mengepal, mata tertuju ke lantai. Vika menggeser posisi Puput, menahan perih di dada, lalu menatap pintu yang baru saja tertutup, tanpa kata-kata tambahan. Pintu itu sudah tertutup rapat malam itu. Dan sejak saat itu rumah ini dirapikan satu persatu. Hari berganti dengan keputusan kecil yang tegas. Kunci lama dilepas, diganti sistem kode. Roni duduk di meja makan bersama Vika menyusun aturan kunjungan. "Kalau ada tamu, kabari dulu," kata Vika. "Setuju," jawab Roni. "Tidak ada acara tanpa sepengetahuan kita." Mereka mencatat jam istirahat Puput, jadwal belajar, dan waktu keluarga. Malam pertama terasa kaku, tetapi tidak ada suara tinggi, tidak ada ejek-ejekan. Pagi berikutnya Roni bangun lebih cepat. Ia menggoreng telur, menanak nasi, lalu memanggil, "Sarapan siap." Vika menatapnya lama. "Terima kasih." Puput datang dengan rambut acak, masih setengah mengantuk. "Ayah antar sekolah," ujar Roni. Selama beberapa hari Roni mengantar dan menjemput tanpa alasan. "Aku usahakan tidak ada lembur," katanya pada Vika. "Kalau ada rapat, aku kabari." Vika mengangguk. "Aku juga kurangi lembur. Aku bagi tugas dengan Rian." Siang itu Vika menelepon Rian dari ruang kerja di rumah. "Kita revisi alur kerja. Aku ambil proyek yang realistis. Sisanya kamu koordinasi tim," katanya. Rian menanggapi singkat, "Aku dukung. Jangan paksakan." Malamnya, saat Puput belajar, Vika berkata pelan pada Roni, "Aku ingin pulang sebelum maghrib sesering mungkin." Roni menatapnya. "Aku juga." Dalam 3 bulan, rumah ditata ulang. Foto keluarga dipindah ke dinding ruang tengah. Barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan dari rak. Jadwal menempel di pintu kulkas. Puput sekarang tidur lebih cepat. "Ibu, baca cerita," pintanya. Vika duduk di samping ranjang. "Satu cerita, lalu tidur." Puput mengangguk dan menutup mata tanpa gelisah. Vika memandang Roni di ambang pintu. Roni mengangkat jempol kecil, tidak banyak bicara. Kadang terselip kabar tentang Ibu Warti. Ada pesan dari kerabat jauh. "Ibu tinggal di tempat sewa kecil," tulisnya. Roni membaca pelan dan mengembuskan napas. "Perlu kita lihat." Vika menatap ponsel, lalu mengembalikannya. "Aku tidak ingin membuka lagi." Roni terdiam lama. "Baik. Kita jaga rumah ini dulu." Vika mengangguk. "Aku tidak mau balas dendam. Aku hanya mau tenang." Roni tidak membantah. "Aku ikut." Suatu sore, di meja makan,
Mereka mengecek nilai Puput. Lebih stabil, kata Vika. Guru bilang dia lebih fokus, sambung Roni. Puput menatap orang tuanya. Besok boleh ikut senam. Vika tersenyum kecil. Boleh, ayah yang antar. Roni mengangguk. Siap. Mereka makan tanpa televisi, hanya percakapan singkat. Saat piring terakhir diangkat, tidak ada suara tinggi, hanya piring yang bersih dan ruang yang rapi. Di malam yang lain, Roni mengepel lantai dan berhenti di depan pintu baru. Ia menatap gagang digital yang kini menyala hijau. Kode tetap, tanyanya. Tetap, jawab Vika. Tidak ada yang masuk tanpa sepengetahuan kita. Roni menegakkan badan. Terima kasih sudah bertahan, ucapnya. Vika menjawab pendek. Terima kasih sudah berdiri di sisi yang benar. Mereka tidak berpelukan, tetapi jarak di antara mereka tidak lagi dingin. Sesekali rasa bersalah menghampiri Roni. Aku terlambat mengerti, katanya suatu malam. Vika menatap keluar jendela. Kita sudah memilih. Roni menelan ludah. Kalau suatu hari ada kabar lagi, aku sampaikan saja. Kamu yang putuskan. Vika diam sejenak. Sampaikan, lalu kita nilai bersama. Tapi jangan ajak masuk yang merusak aturan. Roni mengangguk pelan. Menjelang tidur, Vika menengok Puput yang telah terlelap. Tidurnya tenang, katanya lirih. Roni berdiri di sisi lain ranjang. Besok aku antar lebih pagi. Vika mematikan lampu kecil dan berjalan ke pintu. Kita jaga begini, ucapnya. Roni menjawab singkat. Kita jaga. Pintu kamar ditutup dari luar. Rumah sunyi. Udara terasa lebih tertata. Tetapi di dada masih ada sisa berat yang belum punya nama. Mereka kembali ke ruang tengah tanpa suara. Duduk berjauh satu kursi, dan membiarkan malam lewat pelan tanpa kesimpulan. Ruang tengah tetap rapi seperti malam-malam sebelumnya. Jadwal masih menempel di pintu kulkas. Hening yang dulu terasa asing kini menjadi kebiasaan. Dari hening itu waktu berjalan, hari menjadi bulan, dan tanpa mereka sadari sudah 5 tahun. Puput tumbuh tinggi, wajahnya cerah, langkahnya mantap. Hujan sore turun beberapa kali, ia menutup jendela sendiri dan berkata tenang, tidak apa. Vika menatapnya setiap kali dan mengangguk. Roni menepikan mobil lebih awal saat langit mendung. Kita makan di rumah, ucapnya. Malam itu, setelah belajar, Puput duduk di sofa dan memandang pintu depan. Bu, ayah, panggilnya hati-hati. Vika menghentikan lipatan baju. Roni mematikan televisi. Kenapa dulu aku duduk di teras? Tanya Puput tanpa berputar. Ruangan menahan napas pendek. Vika duduk di sampingnya. Itu bukan salahmu, jawab Vika pelan. Kamu tidak melakukan kesalahan. Orang dewasa yang seharusnya mengerti malah melukai. Ibu menyesal tidak sampai lebih cepat. Puput menatap lantai. Aku ingat dingin. Vika menghela napas pendek. Ibu ingat wajahmu. Ibu tidak lupa. Roni mendekat dan duduk di sisi lain. Tugas ayah melindungi keluarga, katanya jelas. Ayah terlambat mengerti waktu itu. Sekarang tidak lagi. Puput mengangguk. Kalau hujan deras, boleh tetap latihan senam di aula. Vika tersenyum kecil. Boleh. Asal sepatu ganti dan jaket siap. Roni menambahkan, ayah antar dan tunggu sampai selesai. Ada diam sejenak yang tidak membuat mereka kaku. Puput memeluk Vika sebentar, lalu beranjak merapikan alat tulis. Vika memandang Roni. Tidak ada kata tambahan. Mereka paham. Beberapa hari kemudian telepon masuk dari kerabat jauh. Roni mengangkat. Suara di seberang singkat dan datar, menyampaikan kabar duka. Ibu Warti meninggal karena sakit. Tidak ada pesan terakhir. Tidak ada titipan. Roni berdiri di dekat jendela hingga panggilan berakhir. Ponsel ia letakkan di meja. Ia tidak bicara beberapa menit. Vika menunggu. Bagaimana? Tanya Vika akhirnya. Roni menutup mata sekejap. Kita kirim doa. Kita tidak membuka yang sudah kita tutup. Vika menatap suaminya, lalu mengangguk. Baik. Malamnya Roni duduk di halaman belakang. Vika menyusul dan duduk di kursi sebelah.
Ada rasa berat, kata Roni jujur. Aku ingat hal baik. Aku ingat hal buruk. Dua-duanya ada. Vika menjawab perlahan. Kita sudah memilih cara hidup di rumah ini. Kita pegang aturan yang kita buat. Kita jaga Puput. Roni mengusap wajah. Aku tidak datang ke makam. Aku takut balik lagi ke kebiasaan lama. Aku mau diam. Aku mau mendoakan dari sini. Vika tidak berdebat. Aku ikut diam. Aku ikut mendoakan. Besoknya, saat sarapan, Roni berkata pada Puput, ada kabar duka dari keluarga. Ayah perlu tenang. Puput menatap keduanya. Kita berdoa saja, ucapnya. Mereka menunduk singkat. Tidak ada kata yang panjang. Tidak ada rencana lain. Pagi dilanjutkan dengan kebiasaan sederhana. Roni mengantar Puput latihan. Vika mengecek agenda kerja lalu mematikan notifikasi yang tidak perlu. Malam tiba lagi. Pintu depan terkunci dengan kode yang sama. Puput mengerjakan tugas, lalu tidur tanpa gangguan. Roni dan Vika duduk di ruang tengah. Kita bertahan dengan batas, kata Roni. Kita jaga satu sama lain, sambung Vika. Mereka saling pandang singkat, tidak mencari alasan, tidak menyusun pembelaan. Yang ada hanya kejelasan yang mereka bangun pelan. Tidak ada pesta. Tidak ada tepuk tangan. Hanya 3 orang yang menepati janji yang mereka buat di meja makan. Menjaga rumah ini tetap aman, menjaga anak ini tetap hangat. Yang hilang biarlah hilang. Yang tinggal harus dijaga. Mereka menutup malam dengan lampu dimatikan, pintu terkunci, dan hati yang tidak lagi mencari pembenaran. Di rumah ini, cukup itu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Terima kasih untuk waktu, perhatian, dan empati yang kalian titipkan di setiap menit cerita ini. Jika ada satu hal yang ingin kami titipkan pulang, itu sederhana. Lindungi yang kau cintai, tegakkan batas yang sehat, dan jangan biarkan siapapun mengambil rasa aman di rumahmu. Semoga cerita ini mengingatkan kita untuk berani memilih yang benar, sekalipun tidak mudah. Mohon maaf atas kekurangan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.